Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali hari ini kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Kiranya apa yang kita ucapkan ini terus menjadi iman kita, doa kita menjadi umat-umat Tuhan yang mengalami revival, perubahan, dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya memberikan tema renungan hari ini adalah yang tersembunyi. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata setiap perbuatan baik itu tidak selalu disertai dengan niat hati yang baik dan motivasi yang baik. Ayat kita di Amsal pasal yang ke-16 ayat yang kedua ini dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan setiap orang menganggap apa yang dia lakukan sudah benar. Tetapi Tuhan mengetahui tujuan tersembunyi di balik setiap perbuatan. Setiap orang menganggap apa yang dia lakukan itu sudah benar. Tetapi banyak yang ternyata di balik perbuatan baiknya itu ada motivasi, ada niat hati yang tidak baik. Ada motivasi-motivasi yang salah. Ada tujuan-tujuan terselubung di balik setiap perbuatan baik mereka. Seperti tadi yang saya katakan bahwa ternyata perbuatan baik itu tidak selalu dilakukan dengan hati yang baik. Niat hati yang baik, motivasi yang baik. Tetapi ada perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi hati mereka, motivasi mereka itu tidak baik. Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Setiap kehidupan kita hanya melihat itu perbuatan yang baik. Yang dilakukan orang, bahkan apa yang kita lakukan, itu juga adalah perbuatan yang baik. Tetapi Tuhan yang melihat hati. Tuhan yang menguji setiap hati orang. Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, Tuhan menegur orang-orang Farisi. Tuhan katakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Tuhan menegur orang-orang Farisi saat itu. Kenapa? Karena mereka membenarkan diri di hadapan orang. Mereka terlihat baik, mereka terlihat suci, mereka terlihat melakukan apa yang benar, tetapi hanya di mata orang. Hati mereka, motivasi mereka, ada sesuatu yang tersembunyi di balik setiap perbuatan mereka yang tidak benar. Di mata manusia mereka dikagumi. Di mata manusia mereka dihormati karena melakukan hal-hal yang baik. Tetapi Tuhan membenci perbuatan mereka karena mereka melakukannya dengan hati yang tidak benar, dengan motivasi yang tidak benar, motivasi yang buruk. Mereka beribadah, berbuat baik, supaya dipuji orang, supaya dieluh-eluhkan oleh orang, supaya mendapat penghormatan dari manusia. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Di mata manusia mereka melakukan apa yang baik. Mereka memberi, mereka menolong, mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Hati mereka tidak benar di mata Tuhan. Mereka melakukan semuanya itu dengan tujuan yang tidak baik. Ada niat hati yang tidak baik. Ada motivasi yang tidak baik, yaitu mereka ingin dipuji. Mereka ingin dikagumi oleh banyak orang. Mereka ingin dihormati, dieluh-eluhkan. Tidak dengan tulus, tidak dengan hati yang murni, tidak dengan sikap hati yang benar di mata Tuhan. Mereka hanya berkenan di hadapan manusia, di mata orang-orang sekitar, tetapi tidak berkenan di mata Tuhan. Tuhan berkenan kepada setiap orang yang melakukan apa yang baik dan benar, juga dengan hati yang baik dan benar.
Melakukan segala sesuatu bukan ingin dipuji orang, melakukan apa yang baik bukan ingin mendapat penghormatan dari orang lain, tetapi dengan tulus hati, dengan hati yang murni, karena mengasihi, karena melakukannya itu adalah suatu kebenaran di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jaga setiap hati kita. Ketika kita melakukan apa yang baik, hati kita juga baik. Motivasi kita juga motivasi yang baik. Yang tersembunyi adalah yang benar di mata Tuhan. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 menasihatkan kepada setiap kehidupan kita supaya kita menjaga hati kita. Hati tidak ada orang yang tahu. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata. Kita melakukan apa yang baik, tetapi Tuhan melihat setiap hati kita. Apakah kita melakukannya dengan tulus? Apakah kita melakukan itu dengan motivasi yang baik dan benar di mata Tuhan? Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Daud di dalam Mazmurnya menulis bahwa dia berusaha menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur pasal yang ke-17 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Daud mengatakan di dalam doanya kepada Tuhan, dia mengatakan bahwa aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Daud menjaga kehidupannya, hatinya, perbuatannya tetap benar di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini menasihatkan kepada setiap kehidupan kita. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, biarlah itu juga disertai dengan motivasi yang baik dan benar. Hati yang benar di mata Tuhan. Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Tuhan menilai bagaimana hati kita dalam kita melakukan segala sesuatu. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat setiap hati kita. Kita percaya ketika kita melakukan apa yang baik, disertai dengan motivasi yang baik, Tuhan akan berkenan dengan setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita menghafalkan ayat renungan kita hari ini. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan ini boleh menasihatkan, memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap kebenaran yang kita dengar itu boleh tertanam dalam setiap kehidupan kita dan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kembali menasihatkan kepada setiap kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan, untuk kami memiliki motivasi yang baik di hadapan Tuhan. Setiap perbuatan baik yang kami lakukan, kami boleh sertai dengan hati yang baik, dengan niat hati yang murni di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan akan berkenan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih
memberikan kepada kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang, penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namamu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan akan mengingatkan kami akan semua yang telah Engkau katakan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.